setelah melihat tadi proses sidang dengan mendatangkan ahli, saksi ahli ya, dan saksi-saksi yang lain, bagaimana menurut Mbak Raffi? Ya, secara pribadi saya merasa saya optimis untuk dalam hal gugatan ini karena pertama, sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli tadi bahwa ternyata pemerintah Kota Surabaya tidak jelas dalam melakukan konversi. Konversi itu harusnya dilakukan pada tahun 1970, tapi ternyata pemerintah Kota Surabaya tahun 1997 itu baru mengajukan konversi. Belum lagi tambah dengan saksi-saksi fakta yang menjelaskan bahwa ternyata sebelum-sebelumnya itu pemerintah Kota Surabaya tidak pernah memiliki riwayat atas tanah. Bahkan ada beberapa yang penjelasan yang diutarakan tadi bahwa pihak kelurahan bagian dari pemerintah terdekat dari masyarakat itu tidak turut serta dalam hal diambil keterangannya untuk mengajukan kira-kira tanah-tanah tersebut sudah ada penghuni atau kiranya tanah tersebut sudah dilakukan inventarisasi terlebih dahulu. Nah, pemerintah Kota Surabaya melakukan saja pendaftaran terhadap hak pengelolaan lahan dan dikeluarkanlah sertifikat hak pengelolaan lahan tersebut. Terus setelah itu tidak pernah ada pengukuran. Bahkan dalam hal ini saya mempertanyakan peran Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya 2 yang dalam hal ini selaku tergugat kemana saja waktu sertifikat HPL itu terbit, apa perannya? Tidak pernah ada pengukuran. Siapa kira-kira menurut Mbak yang memiliki wewenang untuk menerbitkan HPL atau? Iya, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, saya mohon maaf catatan nomor pasal undang-undangnya juga saya tidak membawa. Jadi di situ dijelaskan bahwa kewenangan itu harusnya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, bukan Menteri Negara Agraria. Tapi dasar yang digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengajukan permohonan hak pengelolaan lahan yakni Menteri Negara Agraria. Itu, Pak. Nah, itu ada kesalahan kewenangan, ada tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan. Kira tadi apa yang disampaikan dalam sidang tadi? Ya, saya menjelaskan tentang kronologis tentang asal muasal tanah surat ijo. Ya. Mulai dari Kementerian, kemudian berkembang tanah Gendong masuk, kemudian tanah-tanah pengembang dan sebagainya masuk. Yang tentunya yang mendengarkan harus bisa melihat mana yang memang Kementerian, tanah Pemkot, dan mana yang bukan Pemkot. Kuncinya adalah tentang undang-undang tentang peraturan pengelolaan barang milik daerah. Di sana dijelaskan, tadi dikatakan bahwa itu berlakunya retroaktif, iya, berlaku belakang karena mengelola barangnya ke depan, bukan ke belakang. Jadi barang-barang yang didapat dari yang lama ya harus dibuktikan bahwa barang itu punya sejarah, dulu APBD-nya ada apa enggak dan sebagainya, ya harus keluar. Kalau enggak bisa. Yang kedua, ada cacat prosedur kewenangan. Harusnya melakukan melalui konversi, tapi dilakukan melalui permohonan hak. Padahal aturannya belum ada. Yang ketiga, cacat yang menerbitkan. Harusnya tantangannya Menteri Dalam Negeri yang tantangan Menteri Agraria. Jadi kalau dari sisi hukum ya cacat. Seharusnya yang menerbitkan Menteri Dalam Negeri ya? Menteri Dalam Negeri. Bukan Menteri Agraria. Karena Menteri Agraria pada saat itu masih Menteri Negara. Belum punya nomenklatur mengenai kewenangan.